Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang aplikasi integral pada mata kuliah Kalkulus 1. Sebelumnya sudah kita bahas aplikasi integral untuk menentukan luas daerah dan untuk menentukan volume benda putar. Kali ini kita lanjutkan aplikasi integral untuk menentukan panjang kurva. Langsung saja kita mulai. Nah, pertama kalian ini dikenalkan dengan fungsi bentuk parameter, ya. Fungsi dalam bentuk parameter, dalam hal ini parameter T. Mungkin kalian belum terlalu paham ya, baru kenal ini fungsi dalam parameter. Kali ini saya kasih contoh. Sebuah parameter berbentuk kurva pada R2, yaitu X sama dengan Ft, dan Y sama dengan GT, di mana T dari A sampai B. Jadi ini tuh biasanya Y itu cuma bergantung terhadap X. Nah, ternyata ini X dan Y itu dia bergantung terhadap T. T di sini parameter. Oke, kita misalkan saja. Kalian biasanya mengenal gitu ya, fungsi misalkan Y sama dengan 3X plus 2. Nah, 3X plus 2 ya. Nah, dalam hal ini, X itu dia fungsi juga terhadap T. Dia mengandung parameter T. Maka bisa kita tuliskan ini X itu dalam T. Nah, misalkan fungsi kita jadi 2T gitu ya. Fungsi kita 2T. XT itu 2T. Nah, maka nanti akibatnya si Y ini nanti dia juga fungsi dalam T. Misal, kalau kita mau menentukan X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2, maka fungsi Y kita jadi berapa? Ya, maka fungsi Y kita berarti Y akan sama dengan 3 kali 2 ditambah 2 ya. Maka hasilnya sama dengan 8. Nah, itu. Atau kalau dia itu fungsi kita dalam parameter, nah, misal kita ambil parameter T sama dengan 2. T sama dengan 1 saja ya. T sama dengan 1. Maka T sama dengan 1 itu mengakibatkan X-nya sama dengan berapa? Berarti ya X1 gitu kan. X1 sama dengan 2 kali 1. 2 kali 1 ini hasilnya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2, baru kita substitusikan ke dalam Y. Nah, Y-nya berarti ya 3 kali 2 ditambah 2 sama dengan 8. Atau bisa jadi si Y ini dia langsung fungsi terhadap T atau parameternya langsung ke T ya. Misalkan ini YT. Kalau YT berarti 3 kali X-nya tadi kan 2T ya. 2T ditambah 2. Jadi kita bisa menyatakan juga gitu ya, Y itu dalam parameter T. Maka ini akan sama dengan kalau kita substitusikan tadi ya, T sama dengan 1, nah, maka kita peroleh 3 kali, berarti Y sama dengan 3 kali 2 kali T itu 1 ditambah 2, hasilnya 8. Nah ini ya, jadi kalian dikenalkan istilah fungsi dalam parameter. Biasanya yang kita gunakan itu X dan Y. Nah, ini X dan Y itu fungsi yang bergantung terhadap T atau menggunakan parameter T. Oke, kita lanjut. Nah, jadi nggak usah bingung ya, ini XRT, Y sama dengan GT, itu nggak usah bingung. Karena sebenarnya sama saja kalau kita kembalikan ke bentuk awalnya. Tadi didefinisikan T itu dari A sampai B ya. Jadi T itu dari A sampai B. Titik A yaitu FA, GA. Jadi ini T-nya kita substitusikan A ya. FA, GA itu disebut sebagai titik pangkal. Nah, titik pangkalnya. Dan kalau kita substitusikan B, FB, GB ini disebut sebagai titik ujung kurva. Nah, ini ya pertama diperhatikan sekali tentang definisi bentuk kurva pada R2 menggunakan parameter T ya. T tadi dari A sampai B. Jadi kalau T tadi A itu kita substitusikan ke FA, GA, berarti itu titik pangkalnya. Kalau kita substitusikan ujungnya yang B, FB, GB itu berarti titik ujungnya. Seperti itu. Itu istilah pertama tentang fungsi parameter. Yang kedua, kalian dikenalkan
definisi kurva yang halus atau smooth, ya, halus atau smooth, yaitu jika F aksen dan G aksen kontinu pada AB. Nah, jadi F dan G tadi kan dia fungsi dalam T ya, jadi fungsi dalam T. Jika F aksen turunannya ya berarti ya, turunan pertama dari F dan G itu kontinu, nah, kontinu pada interval AB, dan yang kedua F aksen dan G aksen itu tidak sama dengan 0 pada waktu yang sama pada interval AB. Jadi tidak boleh keduanya, baik F aksen maupun G aksen itu sama-sama bernilai 0 pada saat pada interval AB. Kalau memenuhi definisinya, maka kita katakan fungsi tadi kurva kita smooth atau halus, mulus, gitu ya. Oke, misalkan sebuah kurva berbentuk parameter 1 akan dicari panjangnya. Jadi akan dicari panjang kurva tersebut. Ya, kita punya sebuah kurva fungsi dalam parameter persamaan 1 tadi. Sudah diketahui T-nya dari A sampai B, kita mau mencari panjang kurva itu. Nah, panjang kurva. Caranya gimana? Caranya bagi interval AB menjadi N subinterval. Nah, misalkan intervalnya tadi jadi T0, T1, T2, dan seterusnya sampai Tn. Jadi kita bagi. Tadi T-nya tadi kan dari A sampai B ya. Nah, itu kita partisi kecil-kecil dari T0 sampai Tn. Nah, ini ya visualisasinya, ini AB dipotong kecil-kecil, dibagi kecil-kecil dari T1 sampai Tn. Nah, maka kita peroleh, nah, kurva kita jadi seperti ini ya. Nah, jadi awalnya kurva, misalnya kurva tadi ya, kurva tadi itu kita gambarkan dia dari ujung sini sampai ujung sini ya. Nah, dari ujung sini sampai ujung sini. Di sini itu saat T sama dengan A, dan sini saat T sama dengan B. Sudah kita partisi ya, T-nya tadi dari T0 sampai Tn. T0 sampai Tn. Maka dia menjadi kurva-kurva kecil. Ini misalkan ini Q1 itu saat T sama dengan 1 ya kan. Terus Q2 itu saat T sama dengan 2, TI-1 itu saat T sama dengan I-1 ya. Terus QI itu saat T sama dengan I dan seterusnya sampai QN. QN itu saat T sama dengan TN. Kita partisi ya. Ini kita partisi kurva-kurva tadi jadi seperti ini. Dekati panjang kurva dari delta SI menjadi panjang busur QI-1 dan QI. Oke, sebentar kita ulang ke sini. Jadi gini ya, tugas kita itu kita akan mencari panjang kurva. Nah, jadi panjang kurva itu berarti kan yang lengkung-lengkung ini ya. Nah, kita mau mencari nih panjang kurva dari ujung titik sini saat T sama dengan A sampai titik T sama dengan itu berapa? Ini ya lengkungnya ini. Nah, ini melengkung. Nah, lengkungannya ini tuh berapa? Nah, itu. Ya, susah ya. Gimana mencari panjangnya? Orang melengkung-melengkung gini bukan garis lurus. Nah, maka caranya tadi kita partisi sebanyak N, ya. Terus kita dekati. Nah, misalkan si QI tadi ya. Misalkan kita mencari satu-satu. Misalkan kita mencari dulu yang sebelah sini ya. Yang ini mau kita cari dari ujung sini sampai ujung sini itu berapa mau kita cari. Panjang kurva ini. Jadi dari QI-1. Nah, jadi ini. Nah, misalkan ya. Ini tuh dari QI sampai ini QI-1 ya. QI-1 sampai QI. Nah, kita mau mencari panjang kurva yang lengkung ini. Karena susah, kita dekati. Ya, kita dekati dengan garis lurus saja. Nah, ini kita dekati dengan garis lurus dari sini ke sini. Nah, jadi awalnya kita mencari panjang kurva yang lengkung. Ya, lengkung kita dekati dengan garis lurus. Nah, panjang garis lurus itu berapa? Nah, ini akan kita bahas. Ini ya.
Kalau kita gambarkan, ini jadi QI-1, ini QI. Jadi harusnya itu delta SI. Delta SI harusnya ini yang mau kita cari, yang lengkung ini. Nah, yang lengkung ini yang mau kita cari, panjang yang lengkung ini berapa. Tapi karena susah, kita dekati. Kita dekati panjang yang lengkung tadi dengan garis lurus panjang busur. Ya, panjang busur ini QI-1 dengan QI yang kita simbolkan delta WI. Maka panjang delta WI itu panjang ruas garis dari QI-1 sampai QI. Maka panjang busur didekati dengan panjang ruas garis. Nah, ya, jadi panjang busur yang lengkung tadi dari ini, delta SI ini, kita dekati dengan panjang tali busur atau ruas garis yang delta WI. Yang lengkung susah, kita dekati yang dengan garis lurus. Nah, ini ya. Berarti sekarang kita mencari delta WI panjangnya berapa. Kita ketahui delta WI berarti dia diperoleh dari delta XI dan delta YI. Ya, supaya kita lihat seksi lagi sebentar. Supaya kalian jelas. Ya, misalkan kita mencari garis lurus ini ya, garis miring ini berapa? Ya, berarti ini panjang kesininya delta X, ya kan? Panjang kesininya delta X, tingginya delta Y. Apa saja ya? Garis miringnya tadi berarti diperoleh dari Pitagoras delta X dan tingginya delta Y. Nah, sekarang panjangnya berarti Pitagoras tadi yang saya katakan, delta XI kuadrat ditambah delta YI kuadrat. Nah, kita peroleh ini. Nah, sekarang delta XI. Nah, delta XI kalau kita lihat tadi ini dari nilai X ya, nilai X dan nilai Y itu fungsi parameter, ya kan? Fungsi parameter dari T. Nah, maka delta XI itu bisa kita peroleh dari FTI min FTI min 1. Nah, jadi si delta XI, delta XI itu bisa kita peroleh dari saat T-nya sama dengan I, ya, berarti T sama dengan I itu T saat ini dikurangi dengan T sebelumnya. Ya, T sebelumnya, jadi T I min 1. Demikian juga dengan delta Y ya. Delta Y tadi fungsinya terhadap G ya. Berarti delta YI itu diperoleh dari GTI saat sama T sama dengan I ya, dikurangi saat T sama dengan I-1. Kita substitusikan ke fungsi G. Paham ya? Jadi pelan ini memang saya jelaskan pelan-pelan supaya kalian paham. Nih, jadi karena delta X dan delta Y tadi fungsi terhadap parameter T ya, ini dapat ini. Lalu digunakan teorema nilai rata-rata ke fungsi F dan G. Yaitu terdapat TI topi dengan TI topi tadi elemen dari TI min TI sedemikian sehingga FTI min FTI min 1 itu sama dengan F aksen TI bar kali delta T. Nah, nanti juga demikian untuk G-nya, GTI sama dengan G TI min 1 sama dengan G TI topi delta T. Oke, sekarang ini mungkin sedikit bingung ya. Teorema nilai rata-rata ini dapat dari mana? Gini, sebelumnya kalian sudah pernah ini ya, tahu definisi dari turunan kan? Ya, apa turunan? F aksen X sama dengan apa? Limit H mendekati 0 ya kan? F, ini saya ganti warna. F X plus H ya kan? Min Fx per dari H. Nah, kan seperti ini ya. Kalian tahu definisi dari turunan. Nah, ini sebenarnya bisa kita geser ya. Bisa kita geser sedikit. Ini bisa jadi kita ubah jadi limit H mendekati 0. Ini tuh kan seperti yang penting atas ini merupakan selisih nilai fungsi kita kan. Terus pernya itu harus per H. Nah, maka Fx plus H ini bisa kita tulis. Ini jadi tadi ini I-1 ya.
Nah, ini bisa kita tuliskan jadi fx, ya, fx min f x min h, ya kan, per h. Nah, jadi bisa juga kalau kita ngambilnya itu x, ya berarti sebelumnya kan x min h. Ini misalkan kita gambar kurvanya gitu ya, ini thread, ya kan. Kalau dia itu di sininya itu X, ya berarti setelahnya jadi X plus H, berarti sebelumnya jadi X min H gitu ya. Jadi tergantung apa yang mau kita pakai. Kalau kita mau memakai yang Fx plus H, berarti yang ini dikurangi ini ya. Jadi selisihnya masih sama, ini selisihnya H. Atau bisa kita gunakan juga yang ini, di sini H, ini H juga. Jadi Fx min X min H. Ini kalau kita ubah ke hanya tadi dalam indeks I, nah sama saja ya. Ini jadi FI plus 1 min FI. Nah, ini bisa juga kita tulis jadi FI min FI plus 1 dia. FI plus 1 ya. FI plus 1 min FI gitu ya. Per H kita bisa kita ganti dengan delta X. Ya, delta X juga boleh. Maka kalau yang ini bisa kita tuliskan jadi FI ya min FI min 1 kalau per indeks ya pakai delta X. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya teorema nilai rata-rata itu sama aja turunan, definisi turunan yang sudah kalian kenal gitu ya. Nah, maka ini bentuk FTI min 1 itu bisa kita ganti pakai apa? F aksen ya, F aksen. Tapi kan di sini tadi masih dikali delta X ya, maka delta X-nya kita kali ke sana, maka ini jadi F aksen TI delta T. Nah, kalau di sini menggunakan parameter T ya, maka ini delta T. Itu ya, jadi nggak usah bingung. Nah, yang ini juga seperti itu. Yang G berarti ini sama aja G aksen TI dikali delta T. Jadi yang bentuk ini bisa kita ubah ke dalam F aksen. Ini jadi pakai turunan ya, F aksen delta T dan G aksen delta T. Itu ya, silahkan dipahami pelan-pelan. Lalu kita lanjutkan. Nah, di mana delta TI tadi sama aja TI min 1 ya. Oke, terus kita ganti. Nah, ini cuma kita ganti saja ya. Yang panjang ini kita ganti dengan F aksen TI kali delta T. Ini juga ya G aksen TI dikali delta T. Nah, ini kita ganti. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu kita kuadratkan. Jadi ini karena semuanya ada delta T ya. Kalau dijabarkan ini kan sebenarnya ada delta T. Nah, ini kan sebenarnya akar delta T kuadrat kali F aksen, ya kan? F aksen TI ya. Ditambah delta T kuadrat kali G aksen TI ya. Nah, delta T kan bisa kita keluarkan ya. Maka ini jadi akar delta T kuadrat ya plus kurung buka F aksen TI ditambah G aksen TI. Nah, maka ini delta T kuadrat ya, keluar akar maka tinggal delta T. Ya, jadi dari sini dapat delta WI akar F aksen TI kuadrat ditambah G aksen TI kuadrat kali delta TI. Kita lanjutkan. Nah, sekarang panjang kurva didekati oleh panjang busur atau poligonal. Oke, jadi tadi kita sudah mendekati panjang kurva yang lengkung-lengkung tadi ya dengan garis lurus delta WI yang panjangnya kita sudah bisa mencari. Ya, panjangnya akar dari F aksen TI kuadrat ditambah G aksen TI kuadrat kali delta TI. Kalau keseluruhannya berapa ya tinggal kita sigmakan gitu kan. Kita sigmakan I dari 1 sampai ke N ya. I dari 1 sampai N akar ini sama F aksen TI kuadrat G aksen TI kuadrat kali delta TI. Nah, sekarang
Supaya kita bisa mendekati lebih tepat, ya lebih tepat tadi martisinya ya jangan cuma di partisi 5, jangan cuma di partisi 6 gitu ya. Kita harus mempartisi sebanyak tak berhingga. Jadi misalkan tadi kurva kita itu gini. Nah, gini ya. Martisinya jangan cuma dibagi dengan sedikit ya, misalnya ini 1 ya kan, ini 2, 3, 4, 5. Nah, jangan cuma baginya di 5 titik gitu kan. Jangan cuma dibagi di 5 titik. Ya, kita bagi sebanyak-banyaknya gitu. Kalau semakin banyak-banyaknya nanti kan ini jadi semakin kecil itu kan selisihnya. Nah, kita bagi sebanyak-banyaknya atau kita ambil n-nya menuju tak berhingga atau bisa kita peroleh p-nya menuju 0. P itu artinya panjangnya ya. Panjang kurvanya tadi dibikin menuju 0 atau n-nya menuju tak berhingga. Maka kita dapatkan L, length atau panjang kurva kita tadi, integral dari A sampai B, F aksen T kuadrat plus G aksen T kuadrat kali dt. Ya, ini ya karena tadi N-nya kita ambil menuju tak hingga, kemarin definisi integral Riemann, ini maka dia jadi integral dari A sampai B. Nah, ini jadi kalau N menuju tak hingga, sigma ini jadi integral. Oke, ya. Silahkan diperhatikan baik-baik. Rumus yang pertama, untuk menentukan panjang kurva, jika fungsi-fungsi kita masih terbentuk dari fungsi dalam parameter, X-nya dalam parameter T, dan Y itu dalam parameter Y, dalam parameter T, nah, tadi bisa kita peroleh dari integral A sampai B, F aksen T. Ingat ya, ini F tadi itu fungsi parameter dari X. Nah, ditambah G aksen T kuadrat. Nah, G itu merupakan fungsi parameter dari Y. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang diperhatikan kurva Y sama dengan Fx, di mana X dari A sampai B. Ini F aksen T itu berarti sama aja dx dt ya. F aksen T artinya dx dt, lalu G aksen T berarti dy dt atau turunan Y terhadap T. Nah, selanjutnya ini bisa kita ubah jadi dx dt kuadrat dikali 1 plus dy dx kuadrat. Nah, mungkin ini bingung ya. Oke, ini saya jelaskan. Nah, kita ketahui bahwa fungsi Y, ya itu kan tadi kita punya X itu fungsi terhadap T ya. X itu fungsi terhadap T, ya. Y itu juga fungsi terhadap T. Nah, di lain pihak, Y itu bisa kita tuliskan dalam X ya, atau Y itu nanti bisa kita ubah jadi fungsi terhadap X. Nah, Y itu fungsi terhadap X. Maka kalau kita gunakan aturan rantai, ya aturan rantai dy dt. Nah, dy dt. Sudah pernah ya kita pelajari di turunan itu aturan rantai bahwa dy dt, nah ini dy dt itu akan sama dengan, karena y tadi fungsi terhadap x, bisa kita tuliskan jadi dy dx. Nah, dikali dx dt. Nah, itu ya. Jadi fungsi kita yang dy dt ini bisa kita ganti pakai dy dx kali dx dt. Kenapa? Karena y itu fungsi terhadap x. Nah, maka bisa kita tulis ini jadi, saya tulis di bawahnya ya. Integral dari A sampai B akar, supaya jelas ini saya tulis. Ini jadi dx dt kuadrat ya. Ditambah, nah yang ini kan dia sama aja apa? Sama aja kita ubah jadi dy dx dikali dx dt kuadrat. Nah, maka yang dx dt-nya dikeluarkan di sini ya. Nah, dx dt-nya dx dt kuadratnya dikeluarkan, maka di sini 1 ya kan, ini 1 plus yang ini sudah keluar 1 berarti tinggal dy dx dikuadratkan.
kuadratkan. Nah, itu sama dengan ini ya, 1 plus dy dx dikuadratkan. Ya, jadi ini alasannya karena tadi si fungsi y itu fungsi terhadap x. Nah, maka dy dt bisa kita buat jadi dy dx dikali dx dt. Oke, seperti itu. Nah, sekarang nih ya, sudah dapat ini. Nah, ini kan bisa dikeluarkan ya. Saya jelaskan ini. Ini bisa dikeluarkan integral dari A sampai B kuadrat ya. Keluar berarti kan tinggal dx dt ya. Dx dt ya, dx dt akar ya, kuadrat ya, maka keluarkan nggak kuadrat. 1 plus dy dx dikuadratkan dikali dt. Nah, dt-nya dicoret, maka tinggal dx. Nah, terakhir dapat ini. Integral dari A sampai B akar 1 plus dy dx kuadrat dx. Oke, apa yang bisa kita simpulkan? Jadi, ini kalau kita fungsinya nanti y itu sama dengan x. Kalau tadi x dan y itu kan fungsi parameter ya dalam T. Nah, kalau ini tidak fungsi parameter ya, fungsi terhadap x, y itu fungsi terhadap x. Maka nanti panjang kurva dari A sampai B itu integral dari A sampai B akar 1 plus dy dx dikuadratkan dikali dx. Turunkan terhadap dx. Ya, nanti kita kasih contoh biar kalian paham. Kita lanjutkan dulu. Untuk kurva, x itu fungsi terhadap y. Nah, sekarang fungsi x-nya yang terhadap y. Di mana y dari C sampai D. Nah, maka yang dy, yang dx dt kalau ini. Nanti bisa kita ganti ya, yang fungsi terhadap x-nya, dx dt, itu bisa kita ganti menggunakan dy dt. Oke, kita jabarkan saja. Nih, jadi fungsi x, ya, x itu fungsi terhadap y. Ya, fungsi terhadap y. Maka kalau kita mencari dx dt, itu bisa kita cari dari dx dy, nah, dikali dy dx. Dx dt. Ya, aturan rantai. Dy dt. Oke, berarti bisa kita ganti, ini jadi integral dari C sampai D akar. Oke, yang kita ganti dx dt ya. Dx dt itu kita ganti pakai ini. Dy dt dy dt dikali dy dt dikuadratkan. Nah, ditambah dengan dy dt. Ini juga dikuadratkan. Nah, maka kalau ini yang bisa dikeluarkan dy dt ya, dy dt bisa dikeluarkan, kuadrat keluar di akar langsung saja ya kita keluarkan. Ini jadi dy dt-nya keluar. Dy dt akar, nah, karena kuadrat keluar jadi nggak kuadrat ya. Ini dy dt-nya berarti ini satunya ini kita tulis di depan dulu 1 plus dy, sorry ini tadi di, oh ini harusnya dy dx dx dy ya, maaf. Ini kita ganti. Oke. Nih yang dx dt. Nah, dx dt kita ganti dx dy ya. Ini dx dy dikali dy dt ya. Terus yang dikeluarkan tadi kan dy dt-nya ya. Dy dt kuadratnya dikeluarkan berarti masih dx dt. Dx dt kuadrat. Nah, kan seperti ini. Oke, dapat. Ini diintegralkan sama dengan ini. Terus tadi dikali sama dt ya. Ini dikali dt. Nah, dt-nya dicoret. Maka kita dapat ini integral dari C sampai D akar 1 plus dx dy dikuadratkan dy. Nah, kita dapat rumus yang ketiga ya. Nah, saya ulangi lagi. Jadi ada 3 rumus yang harus kalian perhatikan untuk menentukan
Panjang kurva, pertama, jika si X dan Y-nya itu fungsi parameter ya. Nah ini, kalau X dan Y-nya itu fungsi parameter, parameter terhadap T. Nah ini parameter terhadap T, maka panjang kurva itu bisa diperoleh dengan integral A sampai B F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat kali dt. Kalau X dan T itu fungsi parameter dalam T. Tetapi kalau Y itu fungsi terhadap X, ya, Y itu fungsi terhadap X, bisa kamu cari dari integral A sampai B akar 1 ditambah dy dx dikuadratkan. Jadi Y diturunkan terhadap X terus dikuadratkan. Yang ketiga, kalau X itu sama dengan fungsi terhadap Y, maka rumusnya digunakan integral dari C sampai D 1 plus akar dx dy. Turunan X terhadap Y dikuadratkan terus diakar. Diintegralkan terhadap Y. Nah, silakan diperhatikan baik-baik. 3 rumus ini nanti yang kita gunakan untuk mencari panjang kurva. Oke, contoh ya. Tentukan panjang kurva X sama dengan T pangkat 3 dan Y T kuadrat di mana T dari 0 sampai 4. Nah, ini mudah saja. Ini kasus yang pertama ya, berarti bahwa X dan Y-nya itu fungsi dalam parameter T. Nah, maka cari dulu X aksen sama Y aksennya. Ini X aksen T ya, berarti turunkan terhadap T, 3T kuadrat, Y aksennya 2T. Maka panjang kurva tadi, tinggal apa tadi? F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat diakar. Ya kan? Berarti dalam hal ini, 3T kuadrat dikuadratkan ditambah 2T dikuadratkan dt ini diakar. Oke, maka kita dapat integral dari 0 sampai 4 akar 9T pangkat 4 ditambah 4T kuadrat dt. Lanjut. Nah, bisa kita keluarkan ya. Itu T pada T pangkat 4 dan T pangkat 2, maka bisa kita keluarkan T pangkat 2-nya. Jadi akar dari T kuadrat kali 9T kuadrat plus 4T dt. Nah, akar dari T kuadrat kan jelas T ya. T. Akar 9T kuadrat plus 4. Nah, kita gunakan integral substitusi, ya kan? Kamu gunakan integral substitusi. Atau kalau di sini dia dijelaskan nanti dia fungsi terhadap 9T kuadrat plus 4 ya. Maka nanti hasilnya sama dengan ini 9T kuadrat plus 4 pangkat 3/2 substitusi 4 kurangi substitusi 0. Atau gini deh kita jelaskan supaya kalian tidak bingung. Ini ya mengintegralkan gampang sebenarnya U sama dengan 9T kuadrat plus 4 ya kan? Du dt-nya apa? 18T plus 18T saja ya. Atau bisa kita ganti dt sama dengan du per 18T. Maka ini jadi integral dari 0 sampai 4, T-nya tetap T, ini jadi U pangkat setengah ya, dikali du per 18T. Nah, ini T-nya habis. Du udah dalam U semua ya. Integral setengah itu 2/3 ya, 2/3 U pangkat 3/2 ya. Dikali tadi 1/18. Atau sama kayak ini ya. Udah sama kan? 1/18 U dikali 2/3, ini U-nya 9T kuadrat plus 4 pangkat 3/2, disubstitusikan 4, disubstitusikan 0. Udah sama. Lalu, sudah disubstitusikan ya. Tinggal disubstitusikan. Kita substitusikan 4, terus disubstitusikan 0. Disubstitusikan 4, hasilnya 40 akar 40, disubstitusikan 0, hasilnya 8. Maka kita peroleh 1/27 dikali 80 akar 10 min 8. Nah, ini ya hasil akhirnya. Udah, contoh yang pertama ini bagus. Contoh untuk kasus bahwa X dan Y-nya itu fungsi parameter terhadap T. Maka panjang kurvanya tinggal kita gunakan rumus. Tadi ya, ini G aksen kuadrat ditambah F aksen kuadrat di akar. Nih. Kita lanjutkan.
Nah, sekarang kalau Y sama dengan 2X pangkat 3/2, di mana X-nya dari 1/3 sampai 7. Nah, ini berarti kasus yang kedua, bahwa Y itu fungsi terhadap X. Ya. Y itu fungsi terhadap X, bukan yang kasus keduanya berupa parameter. Selanjutnya tinggal kalian gunakan ya yang rumus kedua, ini kasus yang kedua bahwa Y itu fungsi terhadap X, maka kita tadi butuh dy dx. Nah, tentukan dulu dy dx, berarti turunnya 3 kali X pangkat setengah. Oke, kalau sudah kita gunakan rumus ya, integral dari 1/3 sampai 7 akar 1 plus dy dx kuadrat. Ya, kita coba lihat lagi rumus yang kedua ya, dy dx dikuadratkan. Maka ini kita dapat 9x ya. Nah, ini tinggal kita gunakan integral substitusi lagi ya. Nanti coba jabarkan saja. Dimisalkan U sama dengan 1 plus 9x. Oke, maka dapat 1/9 kali integral dari 1/3 sampai 7, 1 plus 9x dipangkatkan setengah. D 1 plus 9x. Nah, ini ya, atau hasilnya jadi 2/2 7, 1 plus 9x pangkat 3/2. Substitusi 7 dikurangi substitusi 1/3. Substitusi 7 hasilnya 512, substitusi 1/3 hasilnya 98. Maka hasilnya jadi 37 1/3. Nah, ini ya diperhatikan, ini contoh yang kedua tadi, bahwa Y itu fungsi terhadap X, rumusnya tinggal akar 1 plus dy dx dikuadratkan. Oke, sudah. Sekarang tinggal latihan soal ya. Nah, silahkan ini diperhatikan soalnya baik-baik. Pertama, sketsa dan tentukan luas daerah yang dibatasi oleh, nah ini pertama luas daerah ya, jadi mau nggak mau kalau luas daerah dan volume itu harus digambar. Kan nanti kalian gambar dulu ya, nih gambar baru tentukan luas daerahnya. Silakan ini 1 sampai 5. Yang kedua, tentukan volume benda padat yang dibentuk dari rotasi daerah yang dibatasi oleh kurva berikut mengelilingi sumbu X. Jadi ini spesifik. Ini dikeliling, diputar terhadap sumbu X. Nah, sama. Ini ada 5 nomor. Pertama, tetap harus digambar dulu. Nah, tentukan gambarnya dulu, baru kamu tentukan luasnya seperti apa, gitu ya. Maka nanti volume benda putarnya menggunakan rumus yang mana. Tadi kan ada beberapa rumus ya untuk menentukan volume benda putar, tergantung konteksnya yang mana. Tetap harus digambar dulu. B 1 sampai 5. Lanjut. Ini yang C. Daerah D dibatasi oleh Y sama dengan akar X dan X sama dengan 2Y. Tentukan volume benda padat yang dibentuk dari rotasi daerah D mengelilingi, nah ini mengelilingi ada 6 ya. Bisa sumbu X, X sama dengan -1, Y sama dengan 4, sumbu Y, Y sama dengan -2, X sama dengan 4. Nah, caranya gambar lagi, gambar dulu, baru dibentuk rotasinya seperti apa. Ini juga seperti itu. Gambar dulu Y sama dengan 4X min X kuadrat dan X plus Y sama dengan 4, baru tentukan daerahnya. Nah, ini volumenya nanti ada 4 jenis. Ya, yang C dan D. Nah, sekarang kita masuk ke panjang kurva. Nah, ini panjang kurva. Ini kalau ini dalam parameter ya, nomor 1 ini dalam parameter. Ini masih dalam parameter 1 sampai 5, 6. Nah, sudah ya, sampai 6. Silakan nanti selanjutnya tentang panjang kurva. Panjang kurva di sini ada nomor 1 sampai nomor 6. Oke, demikian sudah selesai ya. Berarti kita membahas aplikasi integral, itu kita gunakan menjadi 3. Pertama untuk mencari luas, mencari volume benda putar, dan terakhir untuk mencari panjang kurva. Silahkan nanti dipelajari lebih lanjut dan dikerjakan latihan soalnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.